Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini teman-teman ya, tentunya di tempat yang sama, di kandang bebek. Di waktu pagi hari yang rutinitas pengambilan telur sebelum memberi pakan yang pertama di ternak bebek petelur ini. Oh iya teman-teman ya, kemarin ada temen ya yang bertanya, karena dia masih baru satu kali mencoba ternak bebek ya, dia agak kebingungan. Kata beliau, dimana beberapa hari yang lalu telur bebek dia yang keluar kecil-kecil. Sebenarnya itu udah biasa teman-teman ya. Makanya kalau bisa sebelum kita terjun pada pekerjaan sesuatu, kita dalami dulu pekerjaan itu melalui bertanya, atau kalau zaman sekarang udah banyak video-video referensi, ambil referensi dari video-video itu ya. Tapi kalau bisa kita jangan terobsesi terlebih dalam dulu sebelum kita mengenal dan mempelajarinya, apalagi sampai kita terjun, terutama di sini ternak bebek ya. Alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagaimana caranya, terus nanti ketika kita dihadapi kondisi cuaca itu bagaimana, itu dikenali dulu sebelum kita terjun berternak ya. Jadi kalau terkadang bebek kita itu telurnya kecil-kecil, ya kita nggak usah kecil hati. Yang terpenting tiap hari bebek itu bisa bertelur teman-teman ya. Sama sebenarnya di sini. Yang kemarin lusa ini telurnya kecil-kecil ya. Waktu awal-awal bertelur kemarin itu beberapa hari memang kecil. Coba nanti kita cek untuk hari ini telurnya bagaimana. Kalau bisa gini teman-teman ya, sekedar salah satu teknik ya. Salah satu teknik ya yang bisa kita coba teman-teman ya, ketika kita menghadapi masa dimana pakan ternak bebek itu mahal naik, sedangkan harga jual telurnya itu kadang-kadang turun drastis, murah banget ya, murah banget. Kadang-kadang itu yang membuat kita stres untuk melanjutkan ternak itu sendiri ya. Ada kalanya di saat itu juga kualitas produk dari bebek itu sendiri menurun ya. Kadang pakan itu naik tinggi, terus
telur kecil-kecil, di satu sisi juga telurnya yang keluar cuman sedikit banget ya. Jadi itu yang membuat kita perlu berpikir ulang teman-teman ya. Jangan cuman melihat dari video tayangan tertentu terus wah enak banget gajinya ketika berternak bebek itu bisa mendapatkan uang ratusan, bahkan ada yang bilang jutaan. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Sebenarnya sama aja entah itu ternak bebek atau ternak ayam, itu sama, karena problematikanya juga sama, dimana kadang telur itu sedikit sedangkan harga pakan itu naik drastis ya. Karena wabil khususnya di ternak bebek itu pakan nggak cuma satu, dimana ada katulnya, ada sentratnya, ada apa itu yang dibuat menguatkan cangkang telur itu sendiri, kalsium atau apa itu yang namanya, itu belum tentu harganya enggak murah teman-teman ya. Kayak seperti beberapa hari kemarin itu harga harga bahan pokoknya itu naik, telur murah, telurnya murah, cuman beberapa ribu saja, sedangkan konsentrat itu naik. Nah di saat itu kita pakai pikiran kita untuk mengakalinya, bagaimana agar kita itu mengkalkulasi pakan tiap harinya tidak merugi dengan produk yang dihasilkan tiap harinya teman-teman ya. Salah satu contoh gini ya, ketika telur itu murah harganya, terus konsentrat itu naik ya, agar di tiap minggunya itu kita mendapatkan sisa dari ternak itu atau dari penjualan telur itu sendiri, kita mencoba mengambil dari pakan ya. Kita setiap hari harus teliti di bebeknya itu sendiri. Kalau di sini per kotak ya, per kotak ini misalnya satu ember itu ya, itu bisa diakali kalau pagi itu penuh, satu takaran itu penuh, nanti yang sorenya cuman separuh saja. Apakah itu berisiko di bebek? Enggak, insya Allah enggak berisiko ya. Itu kalau kita konsisten satu takaran terus pagi dan sore ya, kita akan mengalami kegagalan kalau cuman pakai itu terus. Harus segini ya, enggak bisa seperti itu teman-teman ya. Apalagi ketika waktu seperti ini masuk di musim hujan, yang dimana kadang-kadang telur itu keluar, kadang tidak. Di satu sisi harga polar itu harga konsentrat itu naik, terus harga jagung juga naik kadang-kadang. Ya itu kita ngakalinya seperti itu, tetap tidak mengurangi campuran pakan yang dipakai, cuman takaran pakan itu sendiri yang kita pola. Yang penting bebeknya bisa kenyang, gitu aja teman-teman. Kalau di cara seperti itu, insya Allah
di tiap minggunya kita masih punya sisa dari berapa kilo pakan yang kita kasihkan, dikalkulasikan dengan harga jual telur, itu nanti insya Allah masih ada sisa sedikit. Sistem ternak bebek petelur itu yang paling mudah untuk mengawalinya ya, untuk mengawalinya sambil mencari pengalaman, itu lebih baik pakai rolling ya. Misalnya gini, kita beli awal itu yang udah siapan ya, di situ kita mempelajari bebek itu, mempelajarinya. Nanti kalau udah dirasa ketika dicek satu persatu pakai jari itu udah nggak ada telurnya, kita sendirikan ya bebeknya, kita sendirikan, terus kita jual afkiran, sedangkan sisa yang masih bertelur itu dibiarkan ya. Nanti sambil menunggu itu yang udah nggak bertelur laku, kita coba cari lagi bebek yang baru ya. Kalau udah dapat, nah kita masukin lagi. Jadi yang pertama itu tetap masih ada sisa yang bertelur, yang baru itu juga mendapatkan. Dan insya Allah kalau di awal dengan seperti itu, sedikit demi sedikit seperti itu, insya Allah tetap akan tanpa terasa kita menambah bebek kita pelan-pelan ya. Itu teman-teman ya. Jadi salah satu cara, semoga bermanfaat ya, untuk menghadapi masa seperti ini yang musim hujan, terus kadang bebek itu pakan tetap sama ukurannya, campurannya sama, tapi hasilnya itu kecil-kecil, bahkan bisa berkurang ya. Itu kita coba biar kita mendapatkan sisa dari penjualan telur itu sendiri, kita kurangin dari takaran yang pasti. Misalnya seperti itu, kalau satu hari satu kali makan itu satu ukuran, satu wadah itu ya, atau katakanlah seperti 1 kilo itu aja, itu kita kurangi dari 2 on atau 3 on gitu ya. Yang penting intinya bebek itu kenyang, itu aja. Itu informasi yang sedikit bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada nanti di video berikutnya teman-teman ya, coba kita cek untuk telur hari ini teman-teman ya. Semoga saja yang masih baru belajar bisa sukses ya. Tapi kita harapkan jangan terobsesi dulu dari melihat video atau cerita atau apa ya. Kalau ingin ternak bebek petelur ya, cari informasi dulu, pelajari dulu sampai kita mendapatkan informasi yang baik, baru kita praktekkan, kita coba untuk peternak ya. Udah kita coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang aku sampaikan tadi teman-teman ya,
Yang kemarin ukuran telurnya masih kecil-kecil, tapi alhamdulillah sekarang udah memasuki ukuran yang standar lah teman-teman ya, besar-besar tuh teman-teman ya. Jadi ketika kita beternak atau kerjaan apapun itu, coba kita tekuni dan kita pelajari semaksimal mungkin. Jadikan pengalaman itu sebagai jadi guru teman-teman ya. Juga. Ini ada yang super besar ya, banding dengan yang lainnya teman-teman ya. Nah ini besar sekali. Jadi ini teman-teman ya perubahannya ya, yang kemarin kecil, yang sekarang udah alhamdulillah memasuki keluarnya besar-besar teman-teman ya. Jadi kita harap betul, kita berharap teman-teman ya, nggak cuman dari tayangan video atau apa akhirnya kita terobsesi mencoba beternak bebek ya. Alangkah baiknya cari pengetahuan terlebih dahulu biar tidak mengalami kegagalan teman-teman ya. Jangan sampai kita mengawali masih baru berjalan kita udah mengalami kerugian besar teman-teman ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi teman-teman ya. Kita baru berjalan udah mengalami kegagalan, akhirnya kita putus asa. Jadi sebelum kita melangkah, pelajari terlebih dahulu cara-caranya, terus bagaimananya, agar kita tidak kecewa pada apa yang ingin kita kerjakan teman-teman ya. Di sini dulu juga pernah gagal teman-teman ya, tapi karena masih ingin belajar dan terus belajar, sampai pada akhirnya tetap dikerjakan. Ya Allah, ini udah mulai besar-besar teman-teman ya. Dan enaknya di kandang kering seperti ini, insya Allah telur tetap dalam keadaan bersih teman-teman ya. Tapi ya kalau di tempat yang basah seperti itu ya tetap aja agak seperti ini ya, butuh lap ya. Tapi kalau di tempat yang ini insya Allah pasti kering. Jadi kita cari ilmu terlebih dahulu sebelum kita menekuni, sebelum kita terjun di ternak, terutama di sini ternak bebek teman-teman ya. Udah gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Insya Allah
Kalau ada hal yang kurang, mohon ditambahin teman-teman ya, ditambahin, karena pekerjaan masih belum selesai yang itu, dan yang atas sana juga belum selesai, yang samping sana juga belum. Kita akhiri video ini. Tak lupa kita meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan. Mohon kalau yang punya informasi lebih lanjut, mohon dikiranya untuk menambahin agar jadi tambahan ilmu kita ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.